Selamat datang di Opsi, obrolan panjang dan berisi. Dengan saya, Yohan Juju. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang terkait tentang UKM kependudukan. Nah, sebelum ke sana, saya akan mempersilahkan dulu untuk subscribe channel YouTube Universitas Bojonegoro, like, komen, dan share. Untuk teman-teman mahasiswa Universitas Bojonegoro, wajib subscribe Universitas Bojonegoro ini. Oke, nah di sebelah saya sudah ada teman-teman dari UKM kependudukan yang ada Kak Lila dan Kak Kolis. Selamat datang Kak Lila dan Kak Kolis. Nah, terima kasih. Kak Lila ini adalah sebagai mahasiswa aktif Universitas Bojonegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 7. Beliau ada seorang ketua UKM kependudukan periode 2019-2020. Dan Kak Kolis adalah sebagai mahasiswa aktif Universitas Bojonegoro semester 4 di Fakultas Sains dan Teknik di Prodi Teknik Sipil. Nah, Kak Kolis adalah sebagai ketua UKM kependudukan periode 2020-2021. Nah, ini kita akan berbincang-bincang nih terkait tentang UKM kependudukan di Universitas Bojonegoro. Dengar-dengar ini UKM kependudukan itu UKM yang terhits lah di Universitas Bojonegoro. Nah, kita tanyakan langsung. Nah, untuk Kak Kolis nih, untuk Kak Kolis kan sebagai ketua yang baru nih, yang baru dilantik. Saya tanya tentang apa sih itu UKM kependudukan? Iya, benar tadi ya, kalau UKM terhits itu adalah tagline yang bagus banget. Ya, kalau UKM kependudukan sendiri itu adalah salah satu mitra kerja ya dari BKKBN. Gunanya untuk apa? Sosialisasi teman-teman, sosialisasi tentang bangga kencana. Salah satunya kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Di situ UKM kependudukan juga salah satu menjadi role model dan juga fasilitator di bidang kependudukan. Jadi emang poinnya mitra kerja, fasilitator, dan role model nih Mas Juju. Jadi buat teman-teman itu adalah poin dari siapa sih kependudukan, yaitu mitra kerja. Kita sebagai bentuk untuk membantu BKKBN dalam mensosialisasikan tadi bangga kencana gitu. Oke, berarti mitra kerja dari BKKBN. Nah, untuk Kak Lila nih, Kak Lila itu kan sebagai ketua yang terdahulu nih tahun 2019-2020 nih, angkatan dengan saya ini angkatan 2017 ya Kak Lila kita. Nah, Kak Lila ini kan udah dari dulu. Nah, terkait tentang sejarah pasti udah kelompok kering ini. Nah, sejarahnya kenapa sih kok ada di Universitas Bojonegoro ini ada UKM kependudukan? Jadi ini saya ceritakan ya, karena berdirinya UKM kependudukan sama saya di sini lebih duluan UKM kependudukan. Jadi dulu itu ada undangan dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang BKKBN Gustu Kampus. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, akhirnya ditunjuklah perwakilan 3 orang mahasiswa per fakultas. Dan di tanggal 1 Juli tahun 2014 diterbitkanlah SK tentang pengangkatan pengurus UKM kependudukan. Gitu, Kak. Oke, berarti tahun 2014 mulai merintis ya, merintis UKM kependudukan di Universitas Bojonegoro. Nah, tadi kan udah ada sejarahnya nih terkait tentang UKM. Nah, untuk perkembangannya ini, untuk Kak Kolis nih, perkembangannya di Universitas Bojonegoro itu bagaimana UKM kependudukan? Saya pribadi untuk merasakan dari awal anggota 2018 sampai sekarang sebagai menjabat ketua umum baru periode 20 sampai 2021, saya merasakan ada perkembangan sangat signifikan teman-teman. Karena kenapa? Dari kepemimpinan dulu pertama Kak Samsul Arifin ya, Mbak Lila ya. Terus Mbak Lila dan sekarang saya. Jadi setiap tahun itu ada perubahan. Ada salah satunya program kerja yang memang sangat baru dan sangat kreatif. Jadi saya harapannya juga ke depan emang semoga lebih kreatif lagi gitu. Jadi saya rasa pribadi emang kenapa tadi bilang UKM terhits, karena itu juga salah satunya setiap tahun itu ada salah satu hal-hal yang baru dan program yang baru gitu. Oke. Nah, untuk Kak Lila itu pandangannya seperti apa itu? Tentang perkembangannya dari dulu saya ikut sampai sekarang. Jadi dari dulu saya maba tahun 2017 sampai sekarang, saya rasa UKM kependudukan setiap tahunnya itu selalu ada perubahan. Jadi selalu berubah secara signifikan. Bahkan teman-teman yang dulunya nggak ikut, maksudnya yang seangkatan saya yang dulunya nggak ikut, kok aku nggak dijak gitu, bahasa Jawanya kan gitu ya mereka, kok aku nggak diajak sih gitu. Terus waktu saya jadi ketua, aku boleh nggak daftar, padahal dia tuh udah semester akhir gitu. Ya kamu udah semester akhir ngapain ikut UKM? Katanya dia tuh nyesel gitu nggak ikut UKM kependudukan. Jadi kan di situ bisa dilihat kalau nggak ikut UKM kependudukan dia tuh menyesalnya luar biasa. Jadi yang belum ini, mumpung yang belum ikut UKM kependudukan dari awal deh.
dulu kan juga saya kan mungkin mau tertarik dengan kegiatan UKM juga, tapi saya sudah 2 UKM yang udah saya ikuti, jadi kan tidak diperbolehkan. Dulu kan 2 UKM maksimal. cukup ya, maksimal 2 UKM. Nah terkait tentang tadi kan ada perkembangannya udah, sejarahnya udah, terkait program nih. Nah Kak Kolis kan yang program baru untuk Kak Lila dulu nih, program yang udah dijalankan itu seperti apa? Apa aja? Program dari saya anggota apa yang saya pengurus? Bisa dari anggota. Dari anggota sih dulu sih waktu awal-awal sih agak nyantai ya. Yang saya rasakan jadi dulu agak nyantai ya, kita meet up biasa, bahas materi, diskusi gitu sama cutting. Terus di akhir jabatannya itu waktu kita jadi anggota itu kita disuruh pegang satu acara, itu talk show. Jadi itu pertama kali banget kita pegang acara di Unigoro, karena kita maba kan ya, kita nggak tahu tentang Unigoro ini gimana, kita masih maba, masih bingung, tiba-tiba disuruh pegang acara gitu, disuruh menghandle acara. Tapi di situ tuh memberikan kesan yang sangat luar biasa banget. Jadi menantang lah. Ya, jadi tantangannya luar biasa dan belajarnya dari situ tuh lumayan banyak gitu. Oke. Terus kalau yang dari saya waktu jadi wakilnya dulu saya jadi wakilnya Arif itu ya meet up tetap berjalan, terus ada orientasi sahabat genre, kalau dulu namanya orientasi sahabat genre tentang penerimaan gitu. Terus ada beberapa lomba-lomba, kita juga bikin lomba se-Jawa Timur juga ada. Wow. Terus berikutnya saya kan jadi ketua. Iya. Itu meet up tetap jalan, terus yang orientasi yang dulunya namanya orientasi sahabat genre diubah menjadi orientasi mahasiswa peduli kependudukan atau Ormalinduk. Oke. Ya, kalau event-event yang lain sih kita ngikutin tentang event-eventnya aja, tentang hari-hari besarnya apa gitu, kita baru buat kegiatan. Umumnya yang menyangkut kependudukan maksudnya. Nah tadi kan program yang terdahulu nih, untuk program kedepannya itu Kak Kolis kayak gimana? Terkait tentang adanya COVID-19 ini kan, terkendala dengan COVID-19, bagaimana? Iya benar banget, jadi memang sekarang lagi tengah COVID ya, jadi mungkin ada salah satu keterbatasan teman-teman buat salah satunya mewujudkan proker nih Mas Jojo. Jadi cuman di situ bagaimana kita tetap harus eksistensi di media sosial. Mungkin prokernya Balila ya yang udah terlaksana bakal terjalan. Cuma nanti ada tambahan buat proker ke depan yang tentunya inovatif gitu. Nah salah satunya kemarin pembina pun UKM Kependudukan Bu Ida itu bilang bahwa walaupun di tengah COVID UKM Kependudukan harus tetap eksis gitu, harus tetap eksis apapun caranya gitu. Nah caranya adalah mungkin nanti kita bakal eksis di media sosial gitu. Ya mungkin outputnya tetap yang nama kegiatan bakal di media sosial, cuman di remake caranya gimana biar menarik semenarik mungkin buat teman-teman juga tertarik ke UKM Kependudukan. Jadi kalau ditanya proker ke depan, sebenarnya itu ada rahasia, ya surprise banget. Cuman nanti saya kasih bocoran bahwa kalau semisal UKM Kependudukan tahun ini bakal beda dari tahun sebelumnya. Karena mungkin tahun sebelumnya kegiatan lebih santai, fleksibel, transparansi itu benar-benar kelihatan. Maksudnya benar-benar kegiatan kayak buat forum atau mungkin salah satu warga berkumpul sebagainya, itu wajar banget. Cuman tahun sekarang karena di tengah pandemi di sini saya harus muter otak 2 kali gimana cara biar UKM Kependudukan tetap eksis dan tetap makin maju gitu. Untuk programnya ditunggu aja dulu. Mungkin teman-teman gabung dulu ya gitu. Penasaran kan? Mari gabung. Nah, rasakan sendiri. Nah, ini terkait tadi kan udah programnya terkait. Nah, ada nggak sih tadi kan program-program yang unggulan nih? Ada nggak sih program apa sih bedanya? Tadi kan ada program apa meet up mingguan. Itu mingguan. Jadi ada program mingguan, ada program tahunan. Jadi apa sih bedanya kayak gitu? Untuk Balila ya ini. Ya, Oke. Jadi kalau mingguan itu kan kita meet up. Maksudnya meet up itu kita pendalaman materi. Jadi sebelumnya di program tahunan yang wajib itu kan kita ada Ormalinduk, orientasi mahasiswa peduli kependudukan. Itu kita tuh cuma tahu sedikit. Jadi sedikit tentang UKM Kependudukan atau materi yang kita pelajari di UKM Kependudukan. Jadi istilahnya apa ya? Cuma pembukaan aja. Jadi tentang materinya yang lebih dalam lagi itu kita bahasnya lewat meet up mingguan itu tadi. Jadi materinya terus berlanjut gitu. Dan per minggunya itu materinya beda-beda divisi yang isi. Nah, tadi kan udah dijawab nih ya pertanyaan-pertanyaan saya nih. Saya kan ini contoh nih, saya sebagai maba nih ya. Kenapa sih harus milih UKM Kependudukan kayak gitu?
Kenapa harus gabung di UKM Kependudukan? Menarik banget. Yang pertama, UKM Kependudukan merupakan satu-satunya UKM Kependudukan di Bojonegoro. Jadi di Bojonegoro cuma ada di Universitas Bojonegoro yang punya UKM Kependudukan. Di Tuban nggak ada, di Lamongan nggak ada, di Ngawi nggak ada, di Nganjuk juga nggak ada. Jadi karena keberadaannya masih sangat jarang sekali, itu tentu membuat hal yang istimewa kan. Jadi nggak semuanya bisa punya gitu. Terus yang kedua, di Jawa Timur, se-Jawa Timur ini kan banyak ya kampus Jawa Timur. Itu cuma ada 13 kampus yang punya UKM Kependudukan. Wow. Dan itu pun belum semuanya UKM, masih ada yang forum, masih ada yang komunitas. Terus yang ketiga, kenapa harus gabung di UKM Kependudukan? Prestasi. Ini nggak bisa diragukan lagi ya, karena setiap tahunnya, setiap kita pulang lomba, itu UKM Kependudukan nggak pernah pulang dengan tangan kosong. Jadi kita selalu bawa oleh-oleh. Luar biasa. Dan yang terakhir, kenapa harus gabung di UKM Kependudukan? Kalau kalian peduli masa depan, kalian harus banget gabung UKM Kependudukan. Oke. Nah, tadi kan dari kacamata pandangannya Kak Lila nih. Untuk Kak Kolis ini kayak gimana? Tadi penjelasan dari Mbak Lila sangat detail banget ya. Bahkan mungkin saya cuma nambahin sedikit aja. Bahwasanya kalau kita mau salah satunya memberikan edukasi ke teman-teman, salah satunya sebelum itu tapi kita harus jelaskan dulu UKM Kependudukan itu ada 3 divisi ya Kak Lila. Iya betul. Tadi kan Kak Lila belum jelaskan divisi apa gitu ya. Salah satunya ada 3 divisi, yang pertama divisi kependudukan, yang kedua divisi KB, dan terakhir adalah PR. 3 poin ini lengkap banget kok. Ibarat kalau orang bilang udah pulen, udah paket komplit gitu. Nah, yang pertama divisi kependudukan teman-teman. Divisi kependudukan nanti kita bahas tentang banyaknya isu kependudukan gitu ya. Kita tahu bahwa problem kependudukan itu macam-macam banget. Bukan orang mungkin mindset first time bilang kependudukan catatan sipil, data KTP dan sebagainya kakak. Bukan teman-teman. Kependudukan adalah pendidikan kependudukan, ada isu-isu permasalahan kependudukan dan sebagainya. Yang kedua ada divisi KB teman-teman. Nah di sini divisi KB kita tahu future kedepannya, masa depan teman-teman pasti berkeluarga. Nah di situ harus ada planner atau schedule time yang bagus. Artinya teman-teman harus KB ada kayak alat kontrasepsi, itu salah satunya bentuk untuk nanti ke depan keluarga yang bahagia sejahtera nih Mbak Lila. Jadi memang di situ kita edukasi dari sejak dini bahwa itu juga penting, jangan disepelekan teman-teman gitu. Yang terakhir divisi PR. Nah PR adalah konselor. Sebenarnya banyak banget soal bahas konselor. Ada permasalahan kayak pergaulan bebas, seks bebas, atau juga narkoba, anti narkotika dan sebagainya. Ada juga kayak HIV AIDS, ada juga 8 fungsi keluarga sebenarnya. Itu masuk PR ya. Nah, di situ alasan kenapa kita harus masuk UKM Kependudukan gitu ya. Pertama, kita adalah agent of change gitu ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan edukasi ke masyarakat gitu loh. Mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya adalah hal yang paling krusial, yang paling penting karena kita adalah generasi agent of change. Dan kalau ditanya simbiosis mutualisme, toh juga di sini posisi kita mahasiswa. Kalau ikut kependudukan, mutualisme apa yang kita dapat gitu. Yang pertama, kemarin tahun sebelumnya KKN ya Mbak Lila, dari Mas Sugeng dan ada juga siapa lagi, Mbak Erika juga ya. Nah di situ mereka kan salah satu anggota pengurus UKM Kependudukan. Dan KKN-nya mereka tuh udah langsung ada jalan proker udah pasti gitu. Udah pasti udah tersedia, jadi mereka tinggal menjalankan gitu. Kalau teman-teman yang pasti kan mikir prokernya apa gitu ya, nanti sasaran siapa, targetnya siapa. Tapi kalau teman-teman yang dari UKM Kependudukan, mereka udah ada proker, tinggal jalanin dan langsung jalan aja. Jadi emang udah target ada, sasaran ada, proker ada. Kurang enak gimana lagi? Jadi udah sejalur lah ya. Bener banget. Jadi emang udah enak banget. Kita juga nanti KKN dipermudah kalau kita anggota UKM Kependudukan gitu. Dan jujur dulu banget sebelum saya dapat informasi dari Cutting bahwa yang ikut kependudukan, kalau kita ikut kependudukan kita bakal dipermudah di KKN-nya gitu. Maksudnya dipermudah, kita tuh udah ada proker, pokoknya udah jelas banget tentang desa. Kita juga kerja sama DPT KKB juga ya. Ada juga tahun ini puji syukur alhamdulillah kita ada kerjasama sama Desa Semanding, Kampung KB, di situ Desa Binaan gitu. Jadi mungkin udah ada jalan, jembatan, sasaran, tempatnya udah ada, tinggal kita yang jalan. Actionnya lah tinggal. Iya, enak banget kan. Nah, itu tadi kan dari udah penjelasan dari yang inti-inti nih. Saya agak sedikit menyeleweng nih tentang pertanyaan-pertanyaan tentang UKM nih. Nah, untuk setiap organisasi kan ada kegiatan, kita kan kegiatan bareng. Ada nggak sih teman-teman dari kalian tuh ada yang cimlok atau ada yang kasmaran? Iya itulah kayaknya.
Kayak gimana Kak Ini Lila? jauh siapa nih? Kalila. Saya. Jadi soalnya kalau Kak Lila itu kayaknya lebih gimana? Lebih Pengalaman ya. pengalaman acip. cocok. Maksudnya pengalaman dalam apa ini? Ya intinya semuanya itu. Kalau cinlok sih ya, nggak tahu sih ya kalau teman-teman, karena kita terlalu banyak kegiatan, terlalu sibuk ngurusin kegiatan, jadi mungkin agak gimana ya, agak lupa juga masalah cinloknya. Mungkin kalau rasa sih teman-teman mungkin ada, cuma kita tuh di UKM kan lebih kayak sahabat gitu. Rasa yang pernah ada atau rasa yang pernah hilang? Nah, aku dengar juga nih Kak Lila juga ada yang mendorong bisa ikut ke UKM kependudukan. Ada dengar sih sedikit kayak gitu. Oh, itu dorongan dari motivasi diri sendiri, Kak. Siapa itu, Kak? Ya, saya sendiri kan, motivasi diri sendiri ya kan. Masa ya. adakah seseorang yang pernah mendorongnya gitu? Ya, pastinya kan cutting kan mendorong ya. Ayo dong kamu ikut UKM kan. Pastinya sebenarnya gitu kan. Kamu juga dulu gitu ya. Ngeles. Oke. Nah, itu kan tadi kan intermezzo aja kita. Nah, yeah. Nah terkait tentang program, terkait tentang semua kegiatan-kegiatan. Nah, tentunya pembentukan kader itu kan penting. Nah, bagaimana sih Kak Lila bisa membuat kader nih? Seperti Kak Kolis kayak gini. Kader seperti Kak Kolis. Ya. Ini dia nantinya kan Kak Kolis juga membuat kader, mungkin kan? Ini dia terbentuk dengan sendirinya. Jadi dia sendiri yang belajar, bukan karena saya. Nah, saya cuma ngasih apa ya? Arahan ya. Enggak sih, cuma ngomongin aja dong. Nah, caranya tuh seperti apa gitu loh? Jadi kalau waktu sistem kepemerintahannya Kak Lila itu seperti apa? Pemerintah ya? Iyalah, intinya kan kalau udah masuk dalam organisasi itu kan kayak ibarat kata itu kita memerintah, ya nggak sih? Iya, nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi dulu pas saya jadi ketua itu sebenarnya buat bentuk teman-teman itu yang saya utamakan tuh saya percaya sama dia, gitu. Jadi segala kegiatan kalau dia udah jadi tanggung jawabnya dia, ya udah saya percayakan sama dia. Nanti kalau dia nggak bisa dipercaya, ya udah urusan nanti. Yang penting kita serahkan dulu sama dia biar usaha sendiri. Kita cuma mengarahkan aja. Kalau dia actionnya lebih banyak kan nanti dia belajarnya lebih banyak dan pengalamannya juga lebih banyak gitu Kak. Oke, ini kan tadi kan dari Kak Lila ini kan untuk kepemimpinannya kan diserahkan pure untuk teman-teman. Nah, untuk Kak Kolis nih, sistemnya itu nanti pakai kayak gimana? Oke, mungkin karena sekarang di tengah pandemi ya, jadi mungkin ibarat kita harus benar ada perubahan dari sistemnya Mbak Lila gitu. Tapi tetap sama, yaitu tadi ada Orma Induk adalah kegiatan yang wajib bagi UKM kependudukan itu tetap. Tapi mungkin karena di tengah pandemi, jadi kita masih mikir 2 kali gimana cara bungkusnya biar tetap berjalan tapi di tengah pandemi gitu. Karena ya Orma itu nggak boleh dihilangkan dalam UKM kependudukan gitu. Dan kalau ditanya soal nanti gimana saya, sebenarnya hampir sama kayak Mbak Lila, cuman karena di tengah pandemi nanti ada kejutan. Nah, ada kejutan apa? Gabung aja. Oke. Nah, teman-teman udah mendengar semua terkait tentang UKM kependudukan nih, dari masa awalnya, dari sejarahnya, dari apa itu UKM kependudukan, dari masa ke masa itu seperti apa. Nah, mari gabung untuk teman-teman yang masih maba, mahasiswa baru Universitas Bojonegoro, ayo gabung di UKM kependudukan Unigoro dengan Kak Lila dan Kak Kolis tentunya. Nah, sebelum saya tutup, ini ada closing statement nggak? Kita punya salam yang sekaligus sebagai pesan nggak? Yes, betul banget. Jadi di sini kita ada salah satu hal yang sangat menarik ya, karena ini dari branding juga dari BKKBN. Betul. Jadi salamnya adalah salam BKKBN ya. Saranghe, bukan Saranghe. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita harus berencana. Oke, kita ulang ya bareng-bareng ya. Ya. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih untuk Kak Lila dan Kak Kolis atas waktunya yang sudah hadir di acara ini. Tentunya saya akan ingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Universitas Bojonegoro, like, komen, dan share. Nah, terima kasih. Saya Juju, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.